Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Baiklah, untuk video pembelajaran kita kali ini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Apa pengertian integrasi nasional? Nah, kita bahas terlebih dahulu, atau saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian integrasi nasional. Untuk pengertian integrasi nasional ada berbagai macam pengertian menurut para pakar. Ada Safruddin Bahar sampai dengan Ramlan Surbakti di sini ya. Nah, untuk pengertian secara garis besar dari para pakar ini tidak lain dan tidak bukan, garis besarnya sama, yaitu atau bahwa pengertian integrasi itu adalah penyatuan dari beberapa unsur yang berbeda dalam suatu negara menjadi satu kesatuan. Jadi ada beberapa unsur yang berbeda yang akhirnya disatukan sehingga terbentuklah sebuah negara. Seperti itu ya, kurang lebih. Sedangkan menurut KBBI, integrasi nasional itu ada pengertian secara politis dan secara antropologis. Yang pertama kita lihat pengertian secara politis. Integrasi memilih pengertian proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Jadi kalau kita lihat ke pengertian ini, kembali kita dapat menarik kesimpulan bahwa integrasi nasional itu adalah penyatuan berbagai unsur-unsur yang berbeda sehingga membentuk suatu identitas yang sama. Demikian juga kalau kita lihat pengertian secara antropologis, ya, penyatuan di antara unsur-unsur kebudayaan berbeda sehingga mencapai suatu keserasan fungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, analoginya itu kurang lebih bisa digambarkan atau dideskripsikan bahwa integrasi nasional itu adalah dapat dianalogikan sebagai sebuah atau beberapa bagian-bagian yang tidak sama disatukan atau direkatkan dengan sebuah lem yang kuat sehingga dia bisa menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Dia memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Itu ya. Kalau dalam negara Indonesia, integrasi itu adalah penyatuan dari unsur-unsur negara yang berbeda, yaitu apa saja unsur negara? Ada unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Nah, kita lihat yang unsur yang umumnya saja, yang mutlak yang harus ada, yaitu negara itu harus ada wilayah, harus ada penduduk atau rakyat, dan juga harus ada pemerintahan. Nah, apa yang harus disatukan dalam sebuah negara, yaitu pengintegrasiannya terhadap unsur-unsur negara ini tadi. Wilayahnya, misalnya wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, ini harus disatukan, yaitu dengan konsep archipelago states, negara kepulauan. Laut itu sebagai penghubung antar pulau, bukan seperti konsep negara-negara barat, laut itu sebagai pemisah pulau. Maka itu akan mempersulit keadaan wilayah Indonesia.
maka integrasi nasional itu tidak akan bisa terwujud. Jadi konsep Archipelago States negara Indonesia yaitu adalah laut sebagai penghubung pulau yang menghubungkan 5 pulau besar yang ada di Indonesia dan 13.000 sekiannya pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, sehingga unsur negara yang namanya wilayah itu disatukan oleh Archipelago States, laut sebagai penghubung pulau. Begitu juga dengan penduduknya. Penduduknya terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki kebudayaan yang berbeda, agama yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, sehingga ini harus disatukan dengan integrasi nasional melalui identitas nasional. Nah, jadi kurang lebih bisa kita tarik kesimpulan bahwa penyatuan unsur-unsur yang berbeda itu dalam rangka untuk membentuk satu identitas yang sama. Jadi integrasi nasional dengan identitas nasional itu memiliki satu kesatuan. Integrasi nasional itu ada dalam sebuah negara dalam rangka untuk mewujudkan identitas nasional. Kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Secara resmi direalisasikan dalam Konsensus Kesepakatan Nasional melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia mengakui berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Perwujudan integrasi nasional dari masyarakat dan budaya bangsa yang heterogen diungkapkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hal-hal inilah yang menyatukan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Hal-hal inilah yang mengintegrasikan wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang ada di Indonesia, atau yang mengintegrasikan unsur-unsur dari negara Indonesia sehingga terbentuklah satu identitas yang sama. Proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation atau menjadi suatu bangsa. Kita lihat jenis-jenis integrasi. Unsur atau aspek apa sajakah yang dapat disatukan dalam konteks integrasi nasional? Nah, ada integrasi politik, integrasi wilayah, dan ini bisa dilihat ya. Kita lihat yang pertama, integrasi bangsa. Apa itu integrasi bangsa? Yaitu proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Nah, integrasi bangsa itu berbagai kelompok budaya, berbagai suku, berbagai adat yang ada atau menjadi unsur terbentuk NKRI disatukan dalam kesatuan wilayah, yaitu NKRI yang selanjutnya diikat oleh satu identitas yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Nah, ini ya contoh gambar ini, kelompok budaya yang beragam bersatu menjadi sebuah bangsa. Kalau pernah terlepasnya salah satu wilayah Indonesia Timur Timur dan diikuti oleh beberapa daerah lainnya yang juga ingin keluar dari NKRI, contohnya gerakan Aceh Merdeka, itu namanya gerakan-gerakan separatis ya. Terus ada lagi saat ini kasus yang lagi trending itu tentang KKB ya, konflik kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua. Kalau dulu namanya OPM, Operasi Papua Merdeka. Nah, itu ada beberapa contoh ya, maksud saya contoh beberapa bagian dari wilayah yang ada di NKRI itu ingin keluar dari NKRI itu sendiri, yang mana sebelumnya dengan susah payah The Founding Fathers, para pendiri negara menyatukan wilayah-wilayah tersebut menjadi satu kesatuan wilayah dalam wilayah NKRI. Itu
Itu ya contoh kasus yang pernah terjadi dan sekarang juga masih terjadi. Yang kedua, kalau tadi integrasi bangsa, sekarang integrasi wilayah. Nah, ini yang saya katakan bahwa unsur-unsur negara itu merupakan unsur-unsur yang berbeda, sehingga perbedaan-perbedaan tersebut harus disatukan. Dia merupakan kepingan-kepingan yang harus direkatkan oleh lem yang kuat agar dia bisa menjadi suatu negara yang cantik, yang menarik dengan keanekaragaman budaya dan keunikan lainnya yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lainnya atau oleh negara-negara lainnya. Yaitu yang kedua, integrasi wilayah. Menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional dan pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Itu adalah integrasi wilayah, dapat menyatukan wilayah negara Indonesia. Nah, ini ya beberapa deklarasi-deklarasi atau perjanjian-perjanjian yang pernah ada sebelum Indonesia merdeka sampai dengan Indonesia merdeka, yang dengan tujuan yaitu mengikat keutuhan wilayah Indonesia agar pulau-pulau yang ada ini tidak berceceran atau tidak bercerai-berai, karena memang ini merupakan wilayah Indonesia yang harus dipersatukan walaupun secara letaknya dia dipisahkan oleh pulau, laut, dan selat. Nah, pernah ada deklarasi Juanda, penentuan batas laut Indonesia, yang mana ternyata itu belum memberikan hak sepenuhnya kepada wilayah NKRI, akhirnya diperjuangkan oleh pendiri negara Indonesia, The Founding Fathers. Tidak hanya sampai deklarasi Juanda saja, dan akhirnya muncullah melalui 3ZN Maritime Keringan Ordonansi atau Konvensi Hukum Laut Dunia, maka dicapailah satu kesepakatan yang namanya zona ekonomi eksklusif, bahwa ini adalah wilayah Indonesia. Batas-batasnya yaitu bukan antar pulau lagi, tapi antar pulau ini laut dan selat ini menghubungkan antar pulau. Batas-batasnya itu ini yang merah-merah ini yang dikenal dengan nama zona ekonomi eksklusif, penghubung antar pulau-pulau. Wilayah Indonesia merupakan rangkaian pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Demikianlah integrasi wilayah Indonesia agar menjadi sebuah negara yang merupakan atau dengan julukan Archipelago States, negara kepulauan. Nah, ini ya, ada deklarasi Juanda pada tahun 1957. Wilayah kedaulatan Indonesia lebarnya 12 mil, menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau. Laut bukan lagi pemisah namun terintegrasi dan penghubung antar pulau-pulau. Awalnya ini ya, tadi di penjelasan tadi terbalik ya mungkin. Awalnya Maritime Keringan Ordonansi. Ini ada sebelum deklarasi Juanda. Nah, ini beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau The Founding Fathers pada saat itu untuk mempersatukan pulau-pulau yang ada di Indonesia agar menjadi wilayah Indonesia dengan potensi yang dimiliki baik sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sumber daya manusianya yaitu terdiri dari berbagai macam suku yang menghasilkan berbagai macam kebudayaan, sehingga bangsa Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, yang memiliki atau kaya akan budaya. Potensi sumber daya alamnya yaitu memiliki tanah yang subur. Kalau kata lagu atau kata pepatah, lagu nenek moyangku kan orang pelaut lagunya. Nah, ini menggambarkan bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan. Terus tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, itu melambangkan kesuburan wilayah Indonesia. Indonesia kaya akan rempah-rempahnya karena itu adalah daya tarik utama yang bisa mendatangkan atau pertama kali bisa membawa datangnya bangsa-bangsa asing yang akhirnya berujung pada penjajahan di bumi Indonesia. Karena Indonesia dari dulu terkenal akan kecantikan wilayahnya, kecantikan kebudayaannya karena beraneka ragam, dan juga kesuburan tanahnya, sehingga menjadi daya tarik bagi negara asing untuk berbondong-bondong datang
ke Indonesia, apalagi dengan semboyan beberapa negara tersebut yaitu gold, gospel, dan glory. Mereka carilah di sini, di wilayah Indonesia ini, karena terkenal akan kecantikannya. Kalau orang cantik itu kan akan menarik, dan akhirnya akan berbondong-bondong datang pria-pria atau cowok-cowok menghampirinya. Kalau bunga juga demikian, kalau dia cantik, harum, berdatanganlah kumbang-kumbang untuk menghisap madunya. Demikian juga analoginya atau deskripsinya dengan negara Indonesia. Yang ketiga ada integrasi nilai, menunjuk pada adanya konsensus atau kesepakatan terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Jadi orang-orang ini datang karena adanya keinginan bersatu, dikarenakan ada nilai bersama yang diterima dan dijunjung tinggi oleh komunitas tertentu. Misalnya adanya kenduri, orang-orang datang selain karena tujuannya selain silaturahmi, juga tujuan untuk mendapatkan syafaat dari adanya kenduri dengan misalnya pengajian, baca yasin, dan hal-hal agama lainnya. Hal-hal yang berkaitan dengan agama maksud saya ya. Nah misalnya kalau di Bangka Belitung itu adanya istilah nganggung. Nganggung itu makan bersama dalam perayaan hari-hari besar Islam yang dilaksanakan misalnya di masjid-masjid. Ya, tujuannya yaitu kebersamaan, nilai agama, gotong royong. Gotong royongnya di mana? Gotong royongnya masing-masing rumah menyiapkan makanan ataupun hidangan yang akan disajikan dalam acara-acara keagamaan atau hari-hari besar Islam. Selain nilai-nilai agama, mendapatkan syafaat dari ayat-ayat suci yang dibacakan, yaitu nilai kebersamaan lainnya gotong royong dalam menyiapkan hidangan untuk para tamu undangan, atau yang dikenal dengan istilah nganggung tadi ya. Makanya di Bangka Belitung dikenal dengan semboyan sepintu sedulang, artinya satu rumah bawa satu paket makanan yang akan disumbangkan ke masjid tempat perayaan hari-hari besar Islam. Berikutnya ada integrasi elit massa, menunjuk pada hubungan antara pemerintah pusat versus yang di hubungan antara pemerintah versus yang diperintah, antara pemerintah dengan rakyatnya. Ini mendekatkan perbedaan aspirasi dan nilai-nilai pada kelompok elit dan massa. Jadi pemerintah kepada rakyatnya datang memberikan bantuan secara langsung untuk tujuannya untuk mendekatkan diri kepada rakyatnya. Terjadilah pengintegrasian, penyatuan antara pemerintah dengan yang diperintah. Pemimpin yang dekat itu pemimpin yang bisa mengintegrasikan masyarakatnya atau rakyatnya. Pemimpin yang loyal, yang diidolakan oleh rakyatnya, itu akan dengan sendirinya akan bisa menyatukan atau mengintegrasikan antara pemerintah dengan yang diperintah. Walaupun memang misalnya pemerintah, misalnya contohnya gubernur, presiden, dia tidak bisa datang secara langsung menemui rakyatnya, tapi ada beberapa daerah tertentu yang dia kunjungi dalam rangka selain untuk misalnya menyelesaikan pekerjaan dinasnya, juga dalam rangka untuk mendekatkan atau mengintegrasikan rakyatnya dengan dirinya, menyatukan antara pemerintah dengan yang diperintah. Ini yaitu integrasi vertikal antara pemerintah dengan yang diperintah. Nah, misalnya presiden mengunjungi korban bencana alam, Presiden Jokowi mengunjungi keluarga-keluarga dari para prajurit maupun ABK ya yang ada atau yang terjadi pada saat tenggelamnya KRI Nanggala 402 misalnya. Itu ya, selain dalam konteks kunjungan secara pribadi maupun kenegaraan, itu dan tujuannya yaitu mengintegrasikan antara
pemerintah dengan yang dipemerintah, presiden dengan rakyatnya. Yang kelima, ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Berhubungan dengan penciptaan dan penerimaan tingkah laku terintegrasi di masyarakat demi mencapai tujuan bersama. Nah, ini ya, orang-orang bekerja secara terintegrasi karena memiliki tujuan yang sama. Misalnya melakukan kerja kelompok, jadi melakukan penelitian dalam sebuah laboratorium ataupun membuat karya ilmiah, itu merupakan contoh-contoh dari integrasi tingkah laku.